Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan Adventrax Mini Scale Adventure. Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat winch yang murah, meriah, dan dijamin strong. Oke, check it out. Oke guys, kali ini kita akan membahas membuat winch yang murah meriah. Seperti kita tahu, kalau kita main adventure itu pasti dibutuhkan winch. Minimal satu winch di depan seperti ini guys ya. Dan juga di belakang juga kita gunakan winch juga. Nah, kali ini saya akan membahas gimana sih cara bikin winch yang murah, ya kan? Seperti saya ini, saya tidak beli winch yang ada di pasaran, saya bikin sendiri karena dengan bahan seadanya aja dan budget yang murah. Oke guys, untuk membuat drum kita pertama pakai skoci ini tadi ya, yang sudah saya bilang ya. Lalu kita siapkan juga talinya. Saran saya pakai tali Kevlar. Lalu kita siapkan hook, ya kan? Hooknya saya pakai menggunakan istilahnya apa ya, keychain lah, carabiner chain. Lalu baut panjang. Ini baut panjang untuk apa, Bos? Ya, baut panjang ini nanti kita gunakan untuk yang namanya mengunci drum ini ke servo. Lalu ini servonya, ya. Dan juga di servo pasti akan dapat yang namanya ini, guys. Ya, ini ya. Nah, ini kita gunakan. Nanti kita pasangkan di sini, lalu kita rangkai dengan skocinya. Nanti dia udah jadi drum. Drumnya. Nah, oke, teman-teman bisa lihat ya. Ini kan ada lubang-lubangnya ya. Di skoci juga ada lubang-lubangnya ya. Bisa kelihatan ya teman-teman ya. Nah, caranya, nah kita paskan gini. Terus, nah seperti ini guys. Nah, ini kan pas lubangnya ya. Di setiap lubangnya ini nanti kita lilit dengan kawat aja. Saya pernah coba pakai baut, tapi dia nanti kalau pakai baut akan membuat tali ini kecantol di baut. Ya, jadi lebih aman kita lilit pakai kawat. Lalu nanti setelah itu kita lem saja. Itu sudah cukup kuat. Nah, ini ada satu permasalahan. Di sini kan teman-teman bisa lihat ya. Di horn servonya yang bulat ini ada yang menonjol. Ini kita potong aja. Nih, teman-teman lihat ya. Jadi dia kondisinya sekarang sudah halus. Bisa teman-teman lihat ya. Nah, halus seperti ini. Nah, jadi posisinya ini kita taruh di sini. Lalu kita tali dengan yang namanya kawat tadi. Nah, seperti ini. Kita paskan aja lubangnya guys ya. Ini saya talinya. Nah, ini. Serapat mungkin ya guys ya, jangan sampai ini longgar karena tarikan winch itu nanti akan sangat kuat sekali. Ya, seperti ini guys. Ini sudah sangat rapat sekali guys ya. Dan kondisinya ini juga sangat lurus, presisi sekali guys. Ya, teman-teman bisa lihat. Jadi seperti ini nanti posisinya untuk drumnya. Nanti akan kita pasang di servo. Nah, untuk lebih kuatnya lagi, kita teteskan lem G. Nah, kita biarkan dulu beberapa menit sampai lem G-nya kering. Jadi seperti nanti bentuknya guys ya. Nah, nanti ini kita potong. Nah, sembari kita menunggu lem G-nya ini kering ya. Sekarang kita bongkar servonya. Oke. Jadi seperti ini guys. Ini servo ya, coba saya tancapkan di sini. Nanti yang kita butuhkan itu hanya motor dan gearnya aja. Nih.
Kebetulan karena saya nggak punya servo yang rusak, untuk contoh saya pakai gunakan servo saya yang punya aja. Saya cuma punya DS35. Kondisi servo kalau teman-teman tahu kan seperti ini. Saya nyalakan. Ini kondisi servo yang akan saya pakai. Ya. Kalian bisa lihat ya. Nah, kamu bisa tahu kalau kondisi servo kan nanti geraknya hanya kanan kiri 180 derajat aja kan maksimal ya. Nah, nanti kita hanya menggunakan motornya agar bisa berubah menjadi 360 derajat berputarnya. Oke, sekarang kita bongkar guys. Ini saya menggunakan servo DS35 ya. Nah, seperti guys, ini saya buka ya. Jadi untuk komponennya PCB-nya ini copot aja. Jadi kita hanya tinggal yang namanya motor aja. Nah, seperti ini guys. Kita hanya butuh motornya dan gear yang ada di sini. Nah, nanti motor ini yang akan kita sambung ke ESC. Ya, motornya ini akan kita sambung ke ESC. Guys ya. Kita harus hubungkan kabel untuk persambungannya ini ke ESC-nya. Karena berhubung ESC saya untuk ke motornya menggunakan soket GST, saya juga akan menyambungkan motornya dengan soket GST. Ini kita sambung ya. Nanti untuk motornya kita sambung pakai soket ini agar bisa masuk ke ESC-nya. Oke, kita sambung guys. Ini guys ya, ini sudah saya solder di motornya dengan kabel GST. Sekarang kita cek dulu apakah dia akan jalan. Kita tancapkan ke ESC ya, ESC motor dengan motor. Lalu ESC-nya kita tancapkan ke servo, ke receiver seperti ini. Kita tes dulu guys. Ini kita pasang ke baterai. Ya, seperti ini ya. Kita coba, apakah dia akan berputar? Bisa lihat ya. Jadi kalau dia nyambung ke ESC, ya dia akan berputar normal seperti motor pada umumnya. Seperti ini guys. Kelihatan ya. Nah, lalu kita tancapkan ke tempat servonya. Kita lihat putarannya seperti apa nanti. Ya. Ya, kan sudah. Seperti ini kita butuhnya, 360 derajat. Ini kita masih gunakan mode steering. Ya. Ini guys, itu sudah jadi wins nih. Tinggal kita pasang drumnya aja. Gitu. Jadi intinya kita tidak membutuhkan komponennya servo. Kita hanya membutuhkan yang namanya motor dan juga gear yang di sini. Karena gearnya ini kan bisa teman-teman lihat kan ada perbandingannya ya. Itu yang bikin gimana putarannya itu bisa menarik dengan kekuatan yang sangat kuat sekali. Seperti itu guys. Setelah ini kita rangkai seperti ini, kita tutup lagi dengan tutup servonya ini. Kita masukkan lagi ke sini. Oke guys, seperti itu guys. Oke, sekarang kita tutup lagi untuk servonya. Oke guys, jadi servonya yang sudah kita modif tadi, kita copot untuk komponennya, kita ganti, kita tambahkan soket untuk motor ke ESC-nya. Ini juga sudah selesai. Selanjutnya akan kita tinggal pasang drumnya aja yang tadi. Kita tinggal rangkai drum ini ke sini. Nah, kayak gini nanti guys. Nih, ini tinggal kasih tali, tinggal pasang, sudah jadi wins, ya kan? Pakai servo, pakai skoci, pakai tali Kevlar, pakai gantungan kunci keychain, ya kan? Selesai. Udah cukup itu aja. Nah, sebelum kita pasang, ini untuk drumnya ini perlu kita kasih lubang di tengah untuk kita memasukkan yang namanya talinya ke tengah. Oke, gimana caranya guys? Kita gunakan bor kecil aja.
Nah ini guys ya, sudah berlubang, kita masukkan talinya ke tengah sini. Ini guys, ini nanti buat tempat talinya, biar dia tidak merusut nanti ya. Oke, kita masukkan talinya dulu seperti ini. Ya. Kelihatan guys ya. Ini, nah, buntelnya keluar. Lalu kita buntel aja, apa istilahnya buntel tuh kita patenkan buat tambatannya lah. Kita ikat sebesar mungkin biar dia tidak merusut keluar. Ini guys. Nah, jadi guys, nah ini kan untuk penempatan tali di drumnya. Nanti biar dia tidak muter-muter. Nah, ini kan dia akan tahan nanti. Seperti itu guys, ya untuk drumnya. Oke guys, lalu selanjutnya adalah perangkaian drum ini ke servo. Karena ini kan punya servo ya, horn servonya ya, otomatis dia langsung mapak, langsung plek. Nah, seperti ini. Nah, mantap kan? Cuman ini harus kita kasih baut. Itulah kenapa kita butuh baut yang panjang, agar dia bisa masuk ke servonya, mengunci skocinya ini, drumnya ini ke servo. Tapi jangan lupa guys, karena atasnya ini juga lubangnya lebar ya, itu harus kita kasih ring biar tidak loss. Nah, seperti ini guys. Saya kasih ring ya. Nih, saya kasih ring. Nah, kita masukkan di sini. Terus, lalu kita rapatkan bautnya ke servo. Harus sangat-sangat rapat sekali ya, agar tidak loss, tidak lepas. Nah, seperti ini guys. Nah, ini guys lah kan. Jadi winch, sudah jadi winch nih. Tinggal kita rangkai aja ke mobil, ke kitnya kita. Kita nyalakan. Iya. Nah, berputar kan. Nah, itu. Iya, kita gulung untuk talinya ya. Nah, saya menggunakan channel 6 yang ada potensiometernya. Nah, selesai guys. Ya, kita gunting aja. Terus, ya inilah winch yang murah meriah dan dijamin kuat sekali karena saya menggunakan DS35. Tinggal kita rangkai ke kit seperti ini. Ya, itu guys. Lalu guys, ini juga ada sedikit tips buat teman-teman ya. Karena kan kalau ini namanya receiver, dia kan akan mendapatkan sumber power dari ESC utama. Kebetulan saya pakai Fusion, jadi langsung dari Fusion ini kan. Karena ini juga menggunakan baterai di sini, ya kan? Dia akan masuk ke receiver ini. Sedangkan untuk ESC yang untuk winch, dia kan juga menggunakan baterai. Nah, otomatis kalau motor utama kita nyalakan, receiver utama kita nyalakan, lalu winch juga kita nyalakan, nanti akan ada dua arus dari baterai yang akan bertemu tempuk di receiver. Nah, itu berbahaya guys, karena akan terjadi konslet, akan terjadi apa ya, miss arus lah di situ. Gimana caranya agar arus baterai ini tidak mempengaruhi ke receiver, tidak masuk ke receiver? Gimana caranya? Ya kan? Gampang guys. Caranya itu cukup sederhana. Nah, di ESC itu kan ada 3 kabel, putih, merah, sama hitam.
Nah, ini kan ya. Putih, merah, sama hitam. Ini kita cabut saja, kita potong aja kabel yang tengah. Nah, jadi yang tengah ini kita cabut aja. Tidak kita butuhkan. Nah, ini guys, saya cabut aja. Loh Mas, apakah masih bisa jalan? Masih bisa. Nih. Nah, kita cabut aja seperti ini. Jadi tidak kita gunakan. Jadi nanti fungsinya hanya mengatur kecepatan ISC dari receivernya. Seperti ini. Kita coba ya, kita masukkan ke channel 6. Ya, ini dia gunakan power sendiri. Motor utama juga menggunakan power baterai sendiri. Nah, pertama kita nyalakan ISC winch-nya. Untuk kita coba ya. Ini saya taruh sini. ISC winch-nya kita nyalakan. Ya, dia tidak connect karena belum terkoneksikan dapat arus dari receivernya. Lalu kita nyalakan motor utama. Nah, setelah kita nyalakan, dia langsung connect dan bisa dimainkan. Coba. Nah, seperti ini guys. Ya kan? Aman kan? Nah, jadi dia tidak mengeluarkan baterai utama, dia menggunakan power baterai sendiri. Andai kata ini kita matikan guys, ya, power utama kita matikan, dia tidak akan pengaruh, tidak akan bergerak. Karena untuk pengaturnya itu sudah mati kan, pengaturnya dari receivernya kan dapat sumber daya dari baterai utama. Ya, meskipun kita on off kan, dia tetap tidak akan mengefek. Ya, begitu juga setelah kita nyalakan. Ya, kita nyalakan untuk baterai utama, kita nyalakan. Ini masih kondisi off, ya, kondisinya off juga nggak akan ngefek. Nah, kita apa-apakan dia tidak akan bergerak. Setelah kondisinya kita on kan, nah baru dia connect, bisa. Itu guys, seperti itu guys. Jadi seperti itu cara untuk membuat winch yang murah meriah. Jadi teman-teman kalau ada servo apapun yang rusak seperti MG996, saya ini untuk winch belakang saya menggunakan bekasnya MG996. Apapun itu bisa kita gunakan untuk winch ya. Semakin besar servo yang digunakan, kekuatannya juga akan semakin tinggi. Dan lagi jangan lupa untuk mengubah kabel ISC-nya. Satu lagi guys ya, jangan pernah lupa untuk membuat ISC ini menjadi waterproof. Jangan lupa di waterproof. Karena kalau ini kena air konslet, apalagi kalau ISC-nya belum waterproof. Untuk ISC pun teman-teman terserah, mau pakai ISC 20 ampere bisa, 30 ampere bisa, KYRC 40 ampere bisa. Bahkan menggunakan ISC Surpass 1060 juga bisa, bahkan bakal lebih mantap lagi kayak gitu guys. Jadi seperti ini guys ya, untuk pembuatan winch ala kadarnya, murah meriah, menggunakan skoci, bahan yang sangat murah. Oke guys, sementara seperti itu video kita kali ini untuk pembuatan winch. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jika ada yang ditanyakan silakan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika dirasa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa tetap semangat dan enjoy your time. Sampai jumpa di video tutorial yang lainnya. Bye-bye.